Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abian Ifan Umida, Semua Karya Nifida, Menteri PI, Mbak Rifki, teman-teman saya semua, orang tua saya yang ada di rumah. Saya Almeida Hadi dari kelas 8 MTS Lore Banifida akan mempresentasikan Kitab Ulumul Quran bab ke-10, yaitu tentang Amsal Quran. Jadi di sini ada tentang pengertian macam-macam sama urgensi mempelajari Amsal Quran. Terutama ada pengertian Amsal Quran. Jadi Amsal Quran itu pengertiannya itu banyak dan dari orang yang berbeda-beda. Nah, ada yang berkata dari kata-kata masal atau misal yang berarti misal atau perumpamaan, bandingan dan lain-lain. Nah, ada juga yang menyebut istilah atau menyerupai orang dengan yang terkandung dalam topik yang sedang dibahas itu. Nah, terus menonjolkan makna perkataan. Nah, ada juga yang bilang serupa atau apa ya? Serupa atau bandingan orang. Nah, misalnya nih, kita tuh lagi ngebahas tentang masak. Oh iya loh, ada orang yang bisa masak. Nah, di sini namanya ini. Nah, terus kita ternyata juga punya orang yang pintar masak di rumah. Nah, terus kita jelasin, ini loh, ini kok lo juga, temenku ini lo juga bisa masak kayak itu. Itu tuh contohnya serupa. Nah, habis itu pokoknya menyerupakan keadaan, menyerupakan orang, dan dia tuh menarik dan mempengaruhi jiwa. Nah, habis itu ada macam-macam Amsal Quran. Pertama, ada musyarohah yang menunjukkan tasbih. Nah, contohnya di situ tuh menjelaskan, misalnya ada ayat Quran yang artinya itu apabila orang-orang kafir itu lewat, ketika dia itu berjalan, maka dia itu akan tersambar oleh petir. Akan tapi jika dia itu berhenti, maka kilatnya itu akan berhenti, akan tapi menjadi gelap dan dia itu menjadi takut. Nah, kayak menjelaskan dua perumpamaan itu loh. Nah, habis itu lanjut ke kaminah. Dia tuh tidak terlalu jelas, akan tapi kata-katanya indah. Misalnya, janganlah kamu itu belanja dengan tidak sesuai kebutuhan. Sesungguhnya Allah itu misalnya melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang kayak belanjanya cukup, pokoknya kayak gitu. Nah, habis itu mursalah ini bebas dan jelas. Nah, contohnya mursalah ini, bukankah waktu subuh itu telah dekat? Ini langsung pada intinya. Sesungguhnya Allah telah pokoknya kayak gitu. Nah, lanjut ke urgensi mempelajari Amsal Quran. Nah, pertama, menonjolkan yang dijangkau oleh akal. Nah, kedua, menyingkap yang tidak tampak menjadi tampak, misalnya riba. Nah, riba itu kan kita nggak tahu ya kalau orang itu riba atau enggak. Nah, tapi itu menjelaskan kalau riba itu kayak gini, kayak kita tuh menyingkap kayak gimana orangnya, ciri-cirinya dan lain. Nah, habis itu mengumpulkan makna yang menarik. Nah, habis itu mendorong kita tuh untuk berbuat masal. Habis itu yang terakhir, menjauhkan kita dari yang tidak baik. Misalnya ada ayat Quran yang bilang, janganlah kamu itu menggunjing orang, sesungguhnya kamu itu akan merasa jijik. Apakah kamu itu mau memakan daging saudaramu sendiri? Maka kamu itu akan merasa jijik. Sekian presentasi dari siapa dan malam ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.